Oke, sebelum mulai gue pengen ngucapin terima kasih banyak ya buat kamu semua yang udah mau subscribe channel ini. Nggak kerasa ya, gue nggak nyangka udah ada yang mau subscribe gitu ya. Dan udah 10 subscribe, gue sih seneng banget ya. Mudah-mudahan bisa mencapai 1000 dengan cepat. Let's go! Jadi kita mulai aja langsung manhwa yang menurut gua keren, yaitu Nanomachine. Let's go. Oh ya, Hameong sebelumnya belum menjelaskan ya hadiah ketiga untuk ujian ini. Jadi hadiah ketiganya itu adalah sebuah status ya, sebuah peluang kemakmuran. Jadi itulah sebabnya semua orang, semua murid yang masuk ke akademi ini awal-awalnya itu statusnya itu dibuang karena mau nggak mau mereka dianggap sama, dan statusnya itu bakalan start dari awal ya. Mereka harus benar-benar lulus ujian agar membuktikan mereka memang pantas di status itu. Jadi mungkin si Sword Clan yang tadi aja baru pengen nanya dan status quo dia merasa terganggu, terusik sama Hameong. Jadi dia udah mulai mengerti ya kenapa status dia itu nggak penting sebagai anak dari Sword Clan. Karena siapa saja ternyata bisa ngerebut status dia. Ini memang sesuai ya harusnya sama Demonic Clan ya. Karena Demonic Clan itu kan mendewakan kekuatan kan. Jadi memang benar sih. Harusnya memang begini. Sesuai dengan kata dia, survival on the fittest. Survival of the fittest. Jadi apa aja hadiah statusnya? Kalau lo lulus ujian pertama, lo akan dihadiahi status ranking pertama lower warrior. Yang kedua, middle rank warrior. Kalau lo lulus ujian ketiga, lo akan mendapatkan status high rank warrior. Kalau keempat, lo akan mendapatkan rank sentry. Mungkin sentry ini maksudnya sebagai pengawas ya. Sentry itu kan memang mengawasi kan. Jadi dia lebih tinggi daripada high rank karena dia fungsinya mengawas, mungkin kayak polisi kali ya. Jadi kalau di kultus demonik ini mungkin polisi lebih tinggi statusnya daripada warga sipil walaupun dia high rank. Berarti warga sipilnya warrior anjir. Nggak ada yang nggak warrior di demonik kultus. Dan kalau lo lulus ujian kelima, lo akan dihadiahi status warden. Dan kalau lo lulus ujian keenam, kayaknya masih rahasia karena si Hameong nggak mau ngasih tahu ya. Dan dia udah nganggep nggak bakal ada yang lulus. Mungkin karena memang banyak juga ya yang nggak lulus ujian keenam. Mentok-mentok paling ujian 5, kalau nggak kebanyakan ujian 4 seperti yang dibilang Hameong kemarin kan. Dan ini dia yang ngeselin dari akademik demonik ini. Kalau lo warga biasa kan, lo lulus ujian ketiga, lo masuk ke status high rank, lo kan ya seneng-seneng aja ya kan. Tapi kalau lo masuk kayak klan-klan yang udah gede seperti Sword Clan ini kan, terus lo baru lulus ujian 2, gagal di ujian ketiga, berarti lo cuma middle rank. Dan itu menurut Demonic Cultus itu ya sebuah penghinaan mungkin ya, mencoreng nama baik anak itu ya, karena nggak mampu kan lulus gitu aja nggak bisa. Lo itu Sword Clan gitu kan, klan tinggi, klan berada. Wah, itu udah jadi tanggung jawab sendiri ya. Dan Tan Kiri Royal Bodyguard juga mengiyakan ya. Dia mungkin baru dengar kali ya, kaget. Hah? Ada stake 6? Kayaknya memangnya ada gitu. Perasaan nggak ada deh stake 6. Walaupun ada, berarti benar, memang mustahil dicapai stake 6. MC mungkin baru sadar ya, kehidupannya udah mulai berubah. Yang sebelumnya hanya bertahan hidup, tujuan dia, sekarang enggak. Tujuan dia adalah kompetisi dengan beratus-ratus murid yang ada di sini ya kan. Karena tujuan dia kan bukan bertahan hidup aja ya sekarang ya. Tujuan dia itu pengen ini ya, pengen balas dendam kan. Dia kesel kan sama keenam sekte di klan ini. Dan baru aja dijelasin sama si Hameong, langsung dimulai stake pertama. Ujiannya langsung dimulai. Tentu aja murid-muridnya pada bingung kan, pada kaget kan. Belum juga diterima gitu. Udah tahu-tahu diuji aja, ini bener nggak sih nih?
Gua kan belum siap, bro. Bukannya lo harusnya ngajarin gua dulu kan, kata murid-muridnya juga. Gimana kalau gua gagal? Kalau gagal ya udah jelas DO kan. Jadi lo masuk ke lower rank. Ya ampun, lower rank itu apa ya? Dan kenapa langsung dimulai stake pertama? Ternyata di stake ini itu dipilih ya siswanya. Yang bisa masuk itu adalah orang-orang yang mempunyai basic, benar-benar basic untuk nanti belajar di akademik demonik ini. Berarti mereka nggak mau ngajarin ini lagi ya harusnya ya. Jadi langsung aja loncat. Jadi kalau lo nggak punya ini ya udah lo ngepantas lah di demonik kultus. Kasian juga ya. Jadi ngapain kalau misalnya lo gagal di sini? Kalau lo gagal ya lo jadinya pedagang, kalau nggak lo bertani. Ya itu masih penting juga ya buat demonik kultus karena mereka kan butuh orang-orang yang bertani juga kan sama berdagang. Nggak mungkin kan barangnya datang sendiri ya. Dan mendengar itu si Cheon Yeon juga puyeng ya mungkin ya. Anjir, dia mungkin membayangkan dirinya berdagang. Gue mau berdagang itu tuh bertani, gelo, itu bang gue udah pasti mati. Pasti diburu ya sama keenam sekte ini. Dan si Cheon Yeon akhirnya sadar kenapa keenam sekte ini melarang Cheon Yeon untuk tidak melatih internal ki-nya. Karena internal ki itu merupakan sesuatu yang sangat dasar ya di demonik kultus. Dan inilah yang akan diuji ya sama akademik demonik ini. Nah lo gimana cara dia lulus? Waduh, anak dari Poison Sect. Ini sekte Poison bener kan ya? Oh bukan ini Stealth. Stealth, yang ngedap-ngedap. Dia seneng ya. Kalau ujiannya seperti ini internal ki, ya elah gampang, gue mau udah pasti banyak internal ki gue kan. Iyalah, kalau klan lo dari klan yang prestis harusnya modalnya banyak ya. Lo dikasih internal ki kayak medicine herb ya, yang banyak kan pas saat muda. Jadi harusnya internal ki-nya banyak dalam tubuh. Benar sih. Dan yang menjadi pengawas ujian atau yang memberi ujian ya untuk stake pertama ini adalah pemimpin sekte musiciannya sendiri. Gila, musiciannya ini mungkin benar ya orang yang internal ki-nya itu lebih tinggi daripada sekte lain mungkin ya. Jadi kalau dia harusnya lebih paham sih ya, lebih pro dalam masalah internal ki. Apalagi dia mau ngujinya, mampus kau. Gelo. Dan ujiannya adalah yang bertahan selama 1 menit dari serangan internal ki dari dia akan lulus. Itu aja, simple ya. Pokoknya yang bertahan, dia yang lulus. Jadi lo harus punya sebuah pertahanan tenaga dalam untuk bertahan dari serangan pemimpin sekte musisi ini. Tentu aja Cheon Yeon yang nggak punya internal ki sedikit pun was-was ya. Apakah baru mulai langsung gagal MC kita? Apakah memang takdirnya bukan di demonik kultus, dia akan pergi ke tempat lain gitu, pergi di hutan gitu seperti mungkin komik-komik Jepang ya kan? Kita lihat serangannya langsung aja dilancarkan oleh pemimpin sekte musician. Semua orang langsung mendengar serangan ki dari sang pemimpin ini. Ada yang langsung muntah-muntah ya, ada yang langsung pingsan juga di tempat, yang langsung berarti gagal dia kan. Ada yang kupingnya langsung berdengung mungkin ya, langsung pusing juga dengerinnya, banyak macam. Dan tentu aja anak-anak dari keenam sekte ini nggak apa-apa ya, aman-aman aja gitu. Karena ya segini doang mungkin kan. Tapi kok pengawasnya ya, pengujinya kok makin lama genjrengnya itu, genjreng musiknya itu makin kenceng. Hasilnya serangan internal ki-nya itu makin tinggi ya. Jadi keenam sekte ini cukup bingung ya. Lah, ini ngapa sih kok jadi lebih tinggi, mungkin requirement yang dibutuhkan mungkin kan lebih tinggi. Jadi yang gua kira gua bakal lolos dengan mudah, tapi ternyata gua harus berusaha juga kan biar tetap fokus, biar nggak pingsan. Ada apa ini? Dan selain itu murid-murid yang selain keenam sekte juga makin kesulitan ya untuk bertahan dari serangan ki-nya ini, karena yang keenam sektenya aja susah payah ya, apalagi mereka kan yang nggak memiliki modal tinggi harusnya kan, karena untuk nambahin internal ki perlu modal juga kan untuk membeli obat-obatnya kan. Tampang si pemimpinnya kayak kesel, heran juga ya, lah emang apa gitu. Ternyata yang bikin dia kesel adalah Cheon Yeon yang harusnya nggak punya internal ki sama sekali. Dia nggak apa-apa bro. What? Kok bisa?
Harusnya lu pingsan dengar genjrengan pertama. Kok lu nggak apa-apa? Harusnya lu kayak orang-orang di sebelah lo ya, yang masuk dari klan-klan kecil. Kenapa lo bisa berdiri tegak? What? Ada apa ini? Cheon Yoon pun bingung. Pantesan aja pengujinya bingung. MC-nya sendiri pun bingung ya, apalagi pengujinya kan. Dia ngeliat sekitar lah. Kenapa semuanya pada pingsan? Kok gue baik-baik aja ya? Emang ngapa sih ini orang-orang? Gitu kali ya. Orang-orang pada mengalami luka internal. Kok gue baik-baik aja? Gue sih di sini mulai gimana ya? Gue mulai seneng sih ya, seneng. Karena apa? Karena ternyata pengujinya yang dari 6 sekte itu, salah satu 6 sekte, yang musician kan 6 sekte itu ya, dia tuh merasa kayak susah payah gitu. Dia pengen menjatuhkan Cheon Yoon, tapi kok nggak bisa gitu kan? Gue juga penasaran kenapa nggak bisa ya. Ternyata nano mesin, lagi-lagi nano mesin ya, ngeblok suara yang dihasilkan oleh pemimpin dari musician sekte itu ya. Jadi gimana Cheon Yoon bisa terluka kalau serangannya aja nggak bisa masuk? Diblok, bener-bener diblok. Jadi dia nggak dengerin apa-apa gitu. Pantesan aja dia biasa-biasa aja karena nggak didengerin sama dia. Diblok sama nano mesin. Gelo. Tentu aja melihat Cheon Yoon yang tetap sehat, bugar gitu ya, tegak berdirinya nggak apa-apa. Tuh pemimpin sekte makin kesel aja ya, makin genjrengannya makin kuat ya kan. Kalau nggak apa-apa sih ada yang aneh gitu. Karena untuk ngeblok serangan dari gua, lu perlu internal key. Padahal lu nggak punya apa-apa. Kok bisa gitu? What? Melihat muka dari pemimpin sekte musisian, si Hamyeong juga mulai curiga ya. Lah, ini orang ngapa jadi lebih tinggi ya requirement-nya? Kalau kayak gini bisa-bisa murid yang masuk di stek pertama makin sedikit. Lama-lama muridnya malah kagak ada nanti kalau kayak gini. Masa baru stek pertama udah gugur setengah gitu misalnya kan? Udah gugur 3/4-nya gitu kan? Ini nggak bisa kayak gini. Lama-lama akademinya ntar kosong. Dan si Hamyeong curiga, kenapa pemimpin sektenya itu kesel? Karena si Cheon Yoon itu nggak apa-apa kan? Ya memang dia juga bingung. Kenapa? Karena untuk ngeblok serangan dari musician sek ini, dia harus punya internal key. Dan Hamyeong juga tahu kalau Cheon Yoon ini nggak boleh ngelatih internal key. Tapi kenapa dia masih bisa berdiri kan? Wah, ada ilmu apa nih dia? Dan dia mungkin mulai menerka-nerka ya. Mungkin apakah dia menggunakan tekadnya gitu? Sampai setinggi itu kah tekadnya? Mungkin. Tapi dia juga bertanya-tanya, emang bisa dia bertahan semenit hanya dengan tekad? Murid-murid yang bertahan ya, itu luka internalnya semakin tinggi. Dia semakin bertambah terus ya, menumpuk-menumpuk. Hingga kupingnya malah ngeluarin darah. Itu artinya memang udah ada yang terluka ya di bagian dalam tubuhnya kan. Dan mereka yang dari sekte biasa-biasa aja sih berharap 1 menit itu cepat-cepat kelar. Karena ternyata akumulasi ki yang setara hingga 20 tahun jumlahnya itu ternyata nggak cukup untuk ngeblok serangan pemimpin sekte musician ini. Dan orang-orang di barisan depan, ke-6 anak dari 6 sekte ini, bingung kok mukanya ini marah banget. Kenapa sih? Lagian kenapa mainnya sampai seperti ini gitu? Ini nggak gawat. Gua aja yang udah harusnya memiliki internal key paling tinggi dari seluruh siswa, merasa kesusahan. Emang ada apa sih? Dan karena mereka penasaran akan apa yang dilihat sang pemimpin sekte musisian, mereka menoleh ke belakang. Dan tentu aja mereka pun ikutan kaget. Kok dia tenang-tenang aja sedangkan gua kesulitan gini? Pakai ilmu apa tuh? Jangan-jangan dia melanggar sumpahnya untuk tidak melatih internal key-nya. Harusnya begitu. Melihat orang-orang di depannya bingung, Cheon Yoon pun ikut bingung. Dia pun bertanya-tanya kepada Nano. Tuh orang emang pada kenapa sih gitu kan? Dan secara otomatis Nano pun menganalisa muka-muka orang-orang di depannya. Dan sesuai analisis dari Nano, mukanya ketua sekte musician itu bingung. Memang bingung ya, bingung dan dia kesel gitu kan. Kok lo bisa ngeblok serangan gua? Harusnya kan lo gak punya internal key. How? What? Dan tentu saja ya, MC kayak sadar ya, lah iya ya.
Harusnya kan gua terluka parah seperti orang-orang yang biasa-biasa sekitar gua. Kalau begini, gua lulus tanpa ada luka apa-apa, mereka nggak bakal percaya kalau gua nggak punya internal key. Jadi gua harus apa ya? Dan dia punya rencana untuk melukai dirinya sendiri ketika ujiannya sudah selesai. Sesaat setelah ujiannya udah selesai gitu ya, 1 detik gitu kan, ujian selesai, 1 detik, wah langsung gitu kali ya. Jadi pas ujiannya selesai, dia terluka, melukai dirinya sendiri. Karena waktunya udah mau 1 menit, makin digenjreng lagi sama dia. Ini kenapa dia nggak pingsan-pingsan? What the hell? Makin intens lagi serangannya, dan dia mau menaikkan serangannya hingga setengah kapasitas kemampuannya ya. Melihat serangannya semakin intens, si Hameong kayak mulai sadar. What the hell? Ini nggak boleh terjadi nih. Ya lo kalau kayak gini kagak ada yang selamat ntar. Semua orang pada pingsan. Karena anak dari ke-6 sekte itu aja ya, salah satunya aja udah mulai terluka, udah mengalami luka internal. Ini bukti bahwa orang yang paling siap dalam internal ki harusnya ya, mereka kan paling siap ya. Mereka aja bisa terluka. Ini berbahaya, apalagi orang-orang sekitarnya kan yang kurang persiapan ya, kurang matang ya, nggak sematang mereka ya. Harusnya mereka pingsan semua mungkin. Hameong menyadarkan pemimpin sektenya, sekte musician. Stop, weh, sadar. Kalau kayak gini nggak ada yang lulus, kocak. Dengan begitu, si pemimpin musician sektenya ini berhenti dan ujian pertama pun berakhir. Seperti yang kita lihat, banyak yang tumbang. What the hell? Ini mungkin setengah lebih kali ya. Waduh, ini sih masalah. Dan Cheonyeon berdiri dengan tegap. Yang lainnya udah pada duduk-duduk semua kan. Gelo. Si pemimpin sekte ini mulai curiga ya. Harusnya dia nggak ada internal key. Tapi kok dia bisa bertahan? Jangan-jangan dia melanggar sumpahnya untuk tidak belajar internal key. Dan dia mungkin bisa itu ya, nyerang Cheonyeon kalau kayak gitu ya. Karena ini udah adalah sumpah. Mungkin kalau orang demonik yang melanggar sumpah itu dianggap tidak pantas. Dan hukumannya mungkin kematian. Mungkin ya. Gue nggak tahu. Dan sesuai rencana Cheonyeon, dia langsung melukai dirinya sendiri. Karena dengan begitu, kecurigaannya para penguji dan anak-anak ke-6 sekte itu harusnya agak hilang sedikit ya. Karena, oh ternyata dia terluka, anjir. Tapi mungkin hoki bisa bertahan sampai lama. Jadi mereka pada bingung juga kan. Lah, dia terluka. What the hell? Ternyata terluka, cok. Dan lukanya bukan cuma apa ya, cuma pingsan, berdarah-darah, kupingnya. Enggak, lukanya sampai muntah darah, cow. Darahnya sampai banyak banget keluar gitu. Buset nih, parah banget sebenarnya. Tapi kok dia bisa bertahan ya selama ini ya? Gelo. Pakai cara apa? Dan karena Hameong penasaran ya, kok dia bisa bertahan, jadi dia ngecek ya internal key yang ada di dalam tubuh Cheonyeon. Dan ternyata Jong. Nggak ada apa-apa. What the hell? Kok dia bisa bertahan dengan serangan begitu? Gila, keren banget. Karena ini adalah salah satu ujian, artinya mereka ini udah menjadi murid ya, secara sah sih. Harusnya udah jadi murid dulu kan, baru diuji kan. Si Hameong nggak mau anak ini mati ketika dia lagi ujian, karena itu akan membuat mungkin nama dia tercoreng gitu kan, atau membuat masalah gitu ya, masalah buat dirinya. Dia nggak mau kan, karena walaupun dia itu ibunya keturunan yang rendahan, bapaknya masih presiden gitu kan, jadi dia nggak mau nanti ada banyak masalah lah ya. Tahu-taunya jadi dipanggil lah bawahan si Hameong untuk membawa Cheonyeon ke klinik agar dia diobati. Dan si Hameong pun langsung menegur ya sang pemimpin sekte musician ini, lo udah keterlaluan, gelo. Ini orang nggak ada internal key-nya. Kenapa lo genjrengnya kuat banget sampai begitu tadi? Kalau sampai mati mungkin ini. Awas lo ya. Dan dia pun penasaran ya, itu bocah pasti punya internal key kan? Dijawab sama Hameong, kagak punya. Dia nggak punya. Jadi dia bertahan pakai apa, bro? Bingung kan? Dia bertahan pakai apa kok? Kagak punya tapi bisa bertahan. Teori macam apa ini? Kalau dia nggak punya, harusnya dia pingsan
sama kayak bocah-bocah sekitarnya ini pingsan banyak kan tuh. Waduh, kenapa dia bisa bertahan, bro? Dan karena bingung juga ya mungkin Hameng ya. Jadi mungkin dia langsung menjawabnya karena tekad ya. Bejir, emang bisa pakai tekad nahan serangan gua? What the hell? Setinggi apa tekad Ponnya? Sampai bisa begitu. Ya anjir. Mendengar hal itu si Saep Meong jadi agak-agak gimana ya? Mungkin tergerak hatinya ya. Takjub juga mungkin ya. Anjir. Anak-anak murid di sini kena serangan begitu aja langsung tepar gitu. Nggak mau berusaha. Lo kesulitan dikit aja nyerah. Lihatlah anak itu. Lihatlah si Cheon Yoon anjir. Dengan tekad bro. What the hell tekad? Harusnya gue begitu juga. Mungkin gitu kali ya si Saep Meong ya. Karena ujiannya juga udah selesai, si Saep Meong ya udah mengundurkan diri dari tempat ini kan. Karena mungkin tadinya dia udah pengen pulang sebenarnya kan pas dia mau ujian, pas mau dimulai. Tapi dia mungkin penasaran ya sama si Cheon Yoon kan. Dia nggak punya internal key. Mungkin dia penasaran awalnya. Mau lihat bentar gitu kan. Tapi kok keterusan mungkin gitu ya. Keterusan kok. Buset kok kagak pingsan-pingsan nih orang. Makin keterusan kan sampai akhir. Akhirnya pas dia udah benar-benar selesai ujiannya ya udah dia pulang. Cabut. Dan karena dia takjub sama bocil bernama Cheon Yoon, dia jadi ngefokusin niatnya ke Cheon Yoon. Gue nggak tahu ya kenapa dia jadi tertarik mungkin ya, tertarik atensinya jadi pengen dideketin mungkin kan sama si Saep Meong ini mungkin ya. Yang jelas jadi ada nama Cheon Yoon lah di pikiran dia. Dan itu juga yang menjadi akhir dari chapter ini dan akhir dari episode kita kali ini. Kalau kamu suka dengan channel ini, kamu bisa dukung channel dengan cara klik like, subscribe, dan share. Kita akan bertemu di video manhwa lainnya yang kalau kamu juga punya mungkin ini ya, mungkin rekomendasi baca manhwa, biar kita baca bareng-bareng. Gua Dominating, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa.